Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelumnya tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Saudara Bapak Ahmad Muqtadir karena pada siang hari ini akan menyampaikan rencana tindak lanjut yang kemarin mengikuti desiminasi PJOK. Selanjutnya yaitu penyampaian materi rencana tindak lanjut sate sabar, satu energi dan sarapan bareng yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Muqtadir. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Sambugan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan, langsung saja sebagai manusia yang beriman, marilah kita panjatkan bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kami bisa melaksanakan presentasi mengenai rencana tindak lanjut yang kemarin kami ikut desiminasi khususnya PJOK. Jadi ada tugas untuk melakukan rencana tindak lanjut. Langsung saja rencana yang akan kami sampaikan untuk sekolah kita itu berupa program yang namanya Sate Sabar. Ini kelihatannya yang ada wagu, tetapi bagi kami berpikiran seperti ini, insya Allah nanti kedepannya semoga program ini bisa diwujudkan di sekolah kita, karena menurut kami program ini membawa dampak positif bagi perkembangan pendidikan di SD kita. Meskipun nanti ada beberapa sedikit hambatan, tapi tidak apalah. Mungkin itu akan menjadi warna untuk berjalannya program ini. Langsung ke program ini, yaitu kenapa namanya kok bisa dikatakan atau diberi nama Sate Sabar. Ini ceritanya yang sedikit panjang, tetapi saya kemarin setelah mengikuti desiminasi melihat teman-teman kami dari guru-guru yang lain begitu kreatif mau kata, oh kira-kira ini di sekolah kami diberikan apa, nanti ada kegiatan apa. Tercetuslah kegiatan yang namanya Sate Sabar ini. Ini singkatan dari karena dilaksanakan di hari Sabtu, jadi namanya itu Sate Sabar, satu energi sarapan bareng dan sarapan bareng. Ini kami mengambil rencana untuk seperti ini karena saya lihat setelah beberapa tahun kita melaksanakan kegiatan senam setiap hari Sabtu, tetapi kan tidak ada rencana ataupun timbal balik ataupun yang lainnya. Tapi untuk kali ini kita bahas bersama nanti bagaimana mekanismenya, terus bagaimana kegiatannya kita ulas sejenak pada kesempatan kali ini. Latar belakang saya mengambil tema Sate Sabar ini. Yang pertama adalah perilaku panas gegak atau mager dan perkembangan teknologi dampak pengaruh gadget mengakibatkan rendahnya minat siswa dalam berolahraga dan rendahnya budaya hidup sehat. Kita lihat memang untuk sekarang ini anak-anak tidak bisa lepas dari gadget karena perkembangan teknologi. Gadget mungkin sebagai alat vital untuk kita
mendapatkan pengetahuan selain dari sekolah. Makanya anak-anak sekarang lebih pandai dari kita. Kita akui anak-anak lebih pandai dalam mengolah atau menerima informasi dari teknologi, yaitu berupa gadget, sehingga anak-anak minat untuk geraknya itu malas. Karena kalau ingin sesuatu informasi apapun tinggal pencet menggunakan satu jari atau dua jari, mereka sudah bisa mengikuti atau mengetahui informasi di dunia ini. Jadi ketika mereka seperti itu, secara otomatis mereka malas untuk bergerak. Kepingin misalkan mau beli sesuatu, tinggal pencet, GoFood, klik, antar sendiri. Ada yang datang ke rumah, kasih paket, seperti itu. Jadi malas gerak. Untuk itulah program ini, kegiatan ini kami laksanakan. Yang kedua, kebiasaan sehat yang sering kali terlewatkan yaitu sarapan pagi. Kita akan lihat mengapa sarapan sangat penting untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Kita lihat semakin perkembangan teknologi, semakin zaman ini berubah. Ada kadang orang tua yang punya kesibukan pagi hari itu sering sekali saya lihat dari anak-anak apalagi ketika mau olahraga, kita tanyain sudah sarapan belum? Kebanyakan belum. Karena apa? Orang tuanya punya aktivitas pagi yang begitu sibuk, jadi sampai lupa menyiapkan sarapan untuk anaknya. Itu tidak semuanya sih, karena ada sekian persen anak yang sering lupa atau tidak mau orang tuanya itu tidak menyiapkan sarapan bagi anak-anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Hanya sekedar dikasih uang jajan, nanti kamu beli di sekolah saja. Makanya itu penting bagi kami untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu sarapan bareng, biar nanti kita semua khususnya untuk anak-anak dilatih untuk terbiasa dengan sarapan pagi. Tujuan program ini yang pertama sebagai sarana peningkatan kebugaran dan kesehatan agar peserta didik memiliki gaya hidup secara aktif, secara fisik dan gaya hidup secara berkelanjutan dengan melibatkan peran serta seluruh warga komunitas belajar di sekolah secara aktif dan memaksimalkan seluruh aset yang dimiliki sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui program aktivitas Sabtu Energi. Alhamdulillah beberapa akhir ini kita sering melaksanakan kegiatan di hari Sabtu. Kadang-kadang di sekolah lain ada yang hari Jumat, tetapi kita sudah terbiasa hari Sabtu. Karena apa? Karena juga Sabtu hari yang pendek, juga yang efektif untuk melaksanakan hal tersebut. Tidak harus hari Jumat, tetapi kita sudah komitmen dari awal kita melaksanakan selalu di hari Sabtu, karena juga itu bagian dari apa yang harus kita lakukan atau kewajiban apa yang kita kerjakan untuk dunia pendidikan. Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu menanamkan sikap kebiasaan positif yang berdampak kepada peningkatan derajat kesehatan dan belajar berinteraksi sosial dengan kebiasaan sarapan sebelum beraktivitas secara bersama-sama melalui program sabar atau sarapan bareng. Jadi karena sarapan itu adalah hal-hal bagi kami ada hal yang vital yang setidaknya nanti bisa mempengaruhi kesehatan anak-anak, khususnya ketika mereka beraktivitas. Kalau sudah sarapan dulu, insya Allah mereka bisa melalui aktivitas itu sehari penuh dengan tubuh yang bagus. Dengan apa itu? Secara otomatis derajat kesehatannya akan meningkat. Dan ini belajar karena ini dilakukan secara bersama-sama atau bareng, jadi mereka tetap akan latihan untuk berinteraksi sosial dengan teman-temannya, tidak hanya sendirian. Kalau kita sarapan bareng-bareng, insya Allah itu akan mempererat hubungan atau interaksi sosial sesama
teman, sesama misalnya kelas 1 bisa akrab dengan kelas 2, dengan kelas 3 dan seterusnya. Ya, selanjutnya struktur program yang dilakukan adalah senam kebugaran setiap hari Sabtu dimulai pukul 6.40. Tetapi biasanya kadang-kadang molor sampai jam 7 atau 7.15. Tetapi kita upayakan dilaksanakan kalau bisa dengan jam 17.15 supaya terbiasa untuk aktivitas pagi. Sedangkan untuk program sarapan bareng atau sabar ini dilakukan setiap hari Sabtu juga, tetapi hanya di minggu terakhir dalam bulan itu. Program ini dilaksanakan oleh semua peserta didik dan komunitas belajar di SD Negeri 1 Bugul. Jadi program ini khususnya sarapan bareng ini kita mulai sebulan sekali saja. Tetapi jika nanti dirasa atau setelah dievaluasi ini bagus untuk sekolah kita, untuk pendidikan di SD ini, insya Allah bisa dilaksanakan setiap seminggu sekali berbarengan dengan senam kebudayaan. Rencana dan evaluasi. Rencana program akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari semua elemen warga sekolah, khususnya kepala sekolah, guru, wali murid, dan komite. Ini nanti kami mempunyai rencana untuk program ini dirembuk bareng antara guru, kepala sekolah, dan nanti kita libatkan wali murid serta komite. Apakah kira-kira kegiatan ini bisa dilaksanakan atau tidak? Evaluasinya itu kegiatan akan dilakukan oleh komunitas belajar di sekolah yang melibatkan semua guru dan komite. Ketika nanti kegiatan ini terlaksana, maka dalam berjalan waktu dievaluasi oleh komunitas yang ada di sekolah, khususnya guru-guru dan kepala sekolah yang melibatkan komite. Kapasitas aset yang digunakan. Sumber daya yang dapat digunakan dalam melaksanakan program ini meliputi semua warga sekolah, mulai dari peserta didik, guru, PTT, dan kepala sekolah, serta wali murid yang mendukung kegiatan ini supaya bisa terlaksana dengan baik. Sasaran utama adalah komunitas yang ada di sekolah. Untuk wali murid atau komite hanya sekedar pemberi motivasi atau penunjang. Sarana dan prasarana sekolah yang dapat digunakan sebagai pendukung kegiatan adalah yang pertama jelas halaman yang mencukupi, karena kita melakukan senam itu harus punya halaman yang mencukupi dengan jumlah siswanya. Teknologi yang dipakai bisa wifi karena kita bisa pakai speaker, kita menyambungkan dengan proyektor. Kadang-kadang kalau kadang-kadang diperlukan ya kita pakai. Kemungkinan dan tantangan. Pasti dalam kegiatan apapun untuk menjadikannya lebih baik, lebih berkembang, maka pasti ada beberapa tantangan. Kegiatan akan terhambat karena beberapa faktor keadaan, misalnya hujan, cuaca. Biasanya siap KB judulnya pagi-pagi hujan, atau kita tidak bisa memprediksi. Ya, mungkin itu adalah salah satu halangan atau kendala yang kita hadapi nantinya. Yang kedua, terkadang ada beberapa siswa yang lupa membuat sarapan, sehingga ketika pelaksanaan sarapan bersama tidak bisa maksimal. Namanya anak kadang-kadang mesti siap pakai bunga, tapi karena namanya anak kita tahu lah, saya pakai bunis, adik-adik mesti bikin tas, tetapi mereka lupa bawa. Setiap sampai sekolah, kok malah dia bawa, padahal teman-temannya sudah siap makan bersama, dia sendiri dia makan. Jadi mungkin rodok mengalih, tapi ya kita bisa mengkondisikan untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin itu yang program yang bisa kami sampaikan. Kira-kira
Bapak Ibu, dari kepala, dari ibu guru, kira-kira program ini patut atau bisa kita laksanakan apa belum? Monggo Pak. Monggo. Ya, terima kasih Pak menanggapi dari yang telah disampaikan dalam rencana tindak lanjut dari kami pribadi selaku guru PAI sangat mendukung sekali program tersebut. Tapi ada masukan kegiatan untuk satu energi ini yang bisa dilaksanakan hanya pakaian yang mereka pakai, sebagian yang memakai pakaian olahraga. Sebaiknya dari kami usul itu semuanya biar memakai kaos olahraga semua, karena ini tajuknya adalah tadi sate. Demikian, terima kasih. Monggo ada Bu, apa mau? Kira-kira selain pertanyaan bagus untuk Pak Jajuli, kira-kira apa lagi Mas? Terima kasih atas waktunya. Untuk kegiatan sate ini Pak Muhammad ya, kegiatan senam kan kita sudah laksanakan setiap hari Sabtu, tapi untuk sarapannya belum, ya kan? Kira-kira itu nanti sistemnya itu anak membawa bekal dari rumah apa dari sekolah? Yang pertama. Nah yang kedua, untuk senam kan sudah dilaksanakan. Nah kira-kira selain senam, kegiatan yang mungkin bisa membangkitkan semangat anak, misalnya di sisihan yang lain, misalnya itu saja. Kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih menanggapi dari Pak Jajuli mengenai pertanyaan tentang masukan. Insya Allah untuk kedepannya kalau memang program ini dilaksanakan dan disetujui oleh semua guru dan komite tentunya dengan wali murid, kita sepakati ini bisa dilaksanakan, kita coba saja. Semoga nanti kedepannya lebih baik. Pasti nanti akan untuk hari ke situ pasti akan terpikirkan bagi kami sebut masukan-masukan dengan aspirasi dengan insya Allah kami tampung bagaimana terbaiknya. Kira-kira hari Sabtu misalnya pakai kaos semua itu malah lebih bagus, karena pada hari itu juga nanti biar lebih kompak, lebih seragam dan sebagainya. Terima kasih untuk yang pertama. Yang kedua dari Pak Samsul Arif mengenai sarapan bareng. Ini yang pertama, memang program ini program baru, meskipun kadang-kadang kita pernah melakukan tapi belum terencana. Tapi untuk ini program baru ini semoga kedepannya akan bisa dilaksanakan. Untuk masalah bekal, pertama kita akan coba dengan mereka tetap membawa bekal sendiri. Yang intinya di situ bekalnya diusahakan ada beberapa yang mengandung makanan sehat. Kadang-kadang anak juga sebagai orang tua tidak mau ribet, bawa bekal ada kasih mie dan sejak. Yang kami inginkan untuk kegiatan ini nanti juga ada edukasi mengenai makanan sehat, pola makanan sehat. Jadi, kira-kira mau besok bawanya ini cara usahakan ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya, syukur-syukur nanti ada buah dan seperti itu. Tetapi jika nanti kita antisipasi apa program ini kok baru dilaksanakan Pak, kita hubungkan dengan nanti ketika program pemerintah yang baru kan ada makanan gratis. Nah itu nih kita malah bisa melakukan setiap hari insya Allah. Tapi ketika Bapak itu pola-pola makanan seperti itu kok yang mana ada yang handle tidak sekolah insya Allah bisa fasilitasi selain itu. Misalkan cuma dari yang menerima tender itu bisa, misalkan tidak dari sekolah, belum gizinya belum cukup di awal, nanti dari sekolah dianggar sedikit-sedikit aku bocah ini tidak masalah. Terus apa lagi yang terakhir? Selain untuk olahraga, kok olahraga terus kira-kira selain olahraga apa? Ya memang
supaya mood kita atau kita semangat, salah satunya adalah dengan berolahraga. Mungkin itu kita bisa memvariasi ya, dengan misalkan dengan jalan sehat ataupun dengan sabtu bersih atau seperti itu, supaya terjadi pergerakan atau tubuh kita bergerak, tidak hanya malas-malaskan. Mungkin untuk alternatif itu kita bisa tambahkan di kegiatan-kegiatan selanjutnya sebagai variasi. Tetapi untuk senamnya tetap kita wajibkan harus, tapi tidak setiap Sabtu seperti itu ya. Kadang-kadang untuk Sabtu kedua, Sabtu ketiga, lari bareng-bareng, resepsi bareng-bareng, seperti itu. Mungkin itu. Monggo, ada lagi? Cukup. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada kami untuk menyampaikan program yang sudah Anda rencanakan. Semoga kedepannya bisa terwujud. Terima kasih atas bantuan dari Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Muqtadir. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat dan memberikan masukan untuk kemajuan sekolah kita. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.